Halo Sobat Saria Podcast, saya Nisrina. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu yang sedang ramai, yang sedang dibicarakan oleh banyak orang berkaitan dengan ketika kita scroll TikTok, IG itu banyak sekali para influencer yang mempromosikan skincare ataupun kosmetik gitu. Ya ada yang bilang gunakan skincare A nanti wajah akan mulus, lalu kemudian hilang jerawat yang bandel gitu. Nah, tapi yang menjadi masalah itu adalah ketika si influencer ini mempromosikan produk ataupun kosmetik tersebut, ternyata si kosmetik ini adalah produk ilegal. Jadi ini kita akan bahas secara mendalam. Sudah bersama saya Firza Rahma Alia. Ya, apa kabar Firza? Alhamdulillah baik Kak. Halo Sobat Syariah Podcast. Ya, ini terima kasih sebelumnya Firza sudah bersedia menjadi narasumber di Syariah Podcast ini. Kenapa saya minta ataupun saya undang Firza ini, karena Firza ini sudah melakukan riset ya terkait para influencer yang mempromosikan kosmetik ilegal gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan nih, ya Firza, kenapa Firza mengambil isu ini? Oke, sebelumnya terima kasih buat Syariah Podcast dan Kak Nisrina udah mengundang saya ke sini. Sebelumnya berangkat dari keresahan diri saya sendiri karena saya adalah wanita yang menggunakan kosmetik dan skincare tentunya. Saya merasa ini tuh hal yang berbahaya gitu. Jadi saya kan scroll sosial media ya. Terus saya menemukan ini ada penemuan oleh Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan. Dia menemukan banyak kosmetik ilegal yang ternyata beredar bebas, dijual bebas di pasar. Dan itu justru malah dipromosikan oleh orang-orang yang cukup mempunyai nama gitu. Jadi dia menginfluence para masyarakat untuk memberi produk tersebut. Oleh karena itu akan selalu semakin banyak memakan korban. Ya. Itu yang berbahaya menurut saya. Jadi ini sangat berbahaya karena banyak masyarakat yang terpengaruh, namanya juga influencer. Influencer itu adalah ya yang mempengaruhi orang lain, dan dengan perkembangan zaman ya para influencer ini menggunakan teknologi ya sehingga bisa banyak orang yang terpengaruh ya terhadap produk yang dipasarkan gitu. Nah, kalau kita berbicara hal tersebut, bagaimana sih perspektif hukum terkait tindakan influencer ini, Firza? Jadi setelah saya melihat dari riset yang telah saya baca dan saya wawancara ya, dari dampak hukumnya seharusnya si influencer ini dapat dikenakan Undang-Undang ITE atau Informasi Transaksi Elektronik yang menciptakan informasi palsu atau yang tidak akurat gitu. Tapi masalahnya mereka juga seharusnya bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi masalahnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini hanya untuk konsumen dan produsen saja. Lalu untuk si influencer ini mereka dapat dikatakan apa gitu? Subjek hukumnya Ya, itu masuk kemana? dalam kategori yang mana gitu ya? Ketika pelaku usaha ataupun produsen ya ketika menjual produk yang ilegal, maka itu jelas bentuk pelanggaran hukum gitu. Nah, menjadi pertanyaan bagaimana sih posisi dari si influencer ini? Karena influencer ini kan adalah pekerjaan. Betul. Ya, tapi ya kan untuk seorang influencer mempromosikan atau menjadi affiliate ya untuk mempromosikan produk itu juga kan tidak boleh sembarangan seharusnya gitu Firza. Seharusnya secara moral dan juga secara hukum itu pun ketika produknya ilegal maka harus berani gitu loh, harus berani tidak memasarkan produk tersebut gitu. Nah, itu bagaimana menurut Firza? Nah, itu yang menyebabkan saya sangat ingin meriset tentang si influencer ini tersebut ya. Karena dia subjek hukumnya belum pasti, jadi dia belum bisa dikenakan hukum yang benar-benar untuk dia gitu dan menjerakkan gitu.
Dan dia ini adalah profesi, jatuhnya profesi di bidang jasa, karena dia mendapatkan income atas perilaku tersebut gitu. Dia mempromosikan sebuah produk dan dia mendapatkan hasil benefit gitu kan. Oleh karena itu kalau ada benefit itu kan pasti ada perjanjian ya di belakangnya. Entah itu kontrak tertulis atau perjanjian saja. Yang saya saya wawancara satu influencer lah ya. Saya pernah nanya alurnya gimana, kata saya gitu kan. Nah ternyata dikirimin sebuah skrip sama produk tersebut yang ingin dipromosikan. Jadi dia ngasih skrip, ada beberapa kata yang emang disiapin sama si produk ini untuk disebutkan. Jadi harus mengatakan produk ini gimana gitu. Yang mungkin kadang yang mereka katakan itu belum tentu benar gitu. Bisa jadi benar tapi mungkin juga enggak gitu kan. Iya. Jadi kadang itu yang menyebabkan si influencer ini tuh, terus juga jadi influencer tuh terlalu menurut saya tuh sekarang tuh mudah ya. Kan ada juga namanya afiliator. Ya. Nah, bergabung menjadi afiliator itu tuh sangatlah mudah gitu. Nggak ada step-step yang harus dia lalui. Jadi tuh mereka merasa kalau misalkan sulit itu kan pasti ada upaya gitu ya. Sedangkan kalau maksudnya afiliator tidak ada kualifikasi. Tidak ada kualifikasi. Okay. Jadi kayak pengupayaannya tuh nggak begitu berat, jadi terlalu banyak orang siapapun bebas gitu bisa jadi afiliator. Jadi kan nggak ada seleksinya juga, itu jadi terlalu mudah yang orang yang emang mungkin niat tidak baik atau memang mereka tidak tahu gitu. Atau dia memang si affiliate ataupun influencer ini adalah orientasinya hanya sampai di uang. Di uang, betul. Ya dia yang penting mendapatkan bayaran ya atau mendapatkan uang. Adapun produknya, baik itu ilegal atau legal, itu dia tidak peduli. Betul. Gitu. Nah, dia berarti ini menjadi catatan ya. Menjadi catatan yaitu BPOM harus lebih aware lagi bagaimana para influencer ini mempromosikan sebuah produk gitu. Karena banyak sekali ya Firza yang misalnya ini sudah ramai di mana Dokter Oki yang menguji lab skincare gitu, dan banyak temuan-temuannya. Bahkan banyak yang influencer ya dia memang punya produknya, bahkan dokter gitu kan. Dan produknya itu dari hasil atau uji lab Dokter Oki itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya gitu. Bahkan ada juga yang sudah terdampak karena hal tersebut, izin edar produknya tuh ditarik gitu. Nah ini kan merupakan PR kita semua dan masyarakat secara umum ya. Ini kan skincare ini kalau tadi disebutkan oleh Firza, saya perempuan gitu. Sekarang itu kan tidak hanya perempuan. Betul. Ya kan semua kalangan, mau laki-laki, mau perempuan ataupun anak masih muda gitu bayi ya, aja atau sekarang udah pakai skincare. Ada skincare-nya juga gitu kan bayi. Nah ini kan jadi ini adalah bentuk ya, dan secara hukum itu memang harus betul-betul dilindungi dan BPOM ataupun harus dibuat pengawas khusus terkait hal tersebut. Dan untuk menjual produk pun ini udah sangat mudah. Ya, dengan dengan online ini. Bahkan sekarang beramai-ramai karena dianggap skincare itu bikin menjadi kaya raya gitu. Jadi banyak sekali kan fenomenanya orang kaya buat pabrik skincare ya. Lalu kemudian dijual gitu ya. Jadi banyak karena yang kaya-kaya yang secara mendadak itu banyaknya dari skincare gitu ya. Nah, maka dibutuhkan ya ke-awareness dari masyarakat. Jadi ketika mau menggunakan produk jangan hanya melihat murahnya atau jangan juga tertipu dengan influencer yang mukanya mulus gitu ya. Gimana Firza tuh? Dia tuh wajahnya mulus gitu kan. Lalu kemudian dia promosiin, nah masyarakat kita itu lucu gitu ya. Dia percaya bahwa yang buat mukanya mulus itu karena produk itu. Nah, gitu. Iya, betul. Itu banyak saya temukan. Padahal sebelumnya mungkin dia bisa berobat ke dokter kecantikan, kita nggak ada yang tahu. Yang mahal ratusan juta. Atau bahkan operasi. Atau dia menggunakan produk yang lain sebelumnya, atau mereka hanya pakai saat di video tersebut saja. Ternyata setelah itu dihapus atau bagaimana, dia emang udah perawatan sebelumnya. Cuma kan yang kita lihat apa yang dia sedang pakai aja kan, kita nggak tahu proses muka dia bisa semulus itu seperti apa gitu. Iya, itulah yang bahaya sebenarnya emang.
Ya, jadi memang demikian ya. Nah, kalau tadi saya tuh masih mau mendalami bagaimana perspektif hukumnya, ya, hukum di Indonesia kita dengan kondisi-kondisi yang tadi itu menurut Firza seperti apa? Jadi sebenarnya BPOM ini udah mengeluarkan peraturan juga kan, peraturan BPOM tentang si kosmetik ilegal tersebut. Mereka ngasih hukuman untuk si influencer ini. Cuma peraturan BPOM itu mungkin bisa dikatakan belum terlalu kuat ya Bu dibandingkan dengan peraturan hukum yang sudah ada gitu, undang-undang atau sebagai macamnya. Itulah yang menyebabkan masih banyak pelaku tersebut gitu. Mungkin bisa diciptakan undang-undang khusus mungkin ya untuk si influencer tersebut, atau penyeleksiannya yang mungkin bisa lebih ketat gitu, agar tidak sembarangan gitu yang bisa menjadi afiliator atau influencer Oke. gitu. Atau memang kondisi masyarakat kita, Ya, masyarakat kita bisa itu kan jadi juga. dia tuh nggak aware juga terhadap diri sendiri Betul, gitu ya. betul. Yang penting murah, terus yang dia mukanya glowing gitu kan. Tapi dia masyarakat kita kebanyakan ya, sepertinya kebanyakan masih tidak memperhatikan dampak dari apa betul. yang dia gunakan gitu. Nah, ini saya jadi ingin bertanya juga, berbicara influencer yang mempromosikan produk ilegal. Ada gak sih kasusnya ya seorang influencer itu terjerat hukum gitu atau berhadapan dengan hukum? Nah, itu jadi saya pernah baca di sosial media ada yang influencer yang ketangkep oleh Polda Metro Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin, kata Banjarmasin. Jadi dia ketangkep, ya inisialnya X lah ya, pokoknya kita nggak bisa menyebutkan. Jadi dia itu merupakan selebgram, mempunyai followers hingga 10.000. Itu dia ternyata juga mempunyai produk kosmetik skincare, kosmetik, body care, kosmetik. Dia tuh mempunyai toko tersebut dan dia menginfluencernya juga gitu. Dan ternyata ditemukan oleh BPOM itu belum mempunyai izin edar. Izin edar. Lalu apa dampaknya? Nah, dia itu dipenjara kalau nggak salah dalam kurun waktu 10 tahun. Wow. Dengan denda 2 miliar kalau nggak salah waktu itu. Saya sempat baca. Yang berarti itu sangat berbahaya ya. Secara ketika sudah berhadapan hukum, maka para influencer ini harus lebih aware terhadap diri sendiri. Ini kita lebih khusus pada perspektif hukum Islam. Apa sih yang kalau kita kaitkan dengan hukum Islam terhadap kasus ini? Jadi berangkat dari saya sendiri, saya merupakan mahasiswa hukum ekonomi syariah, jadi nggak luput dari aturan-aturan tuh syariah. Dari universitas mana tuh? Saya dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya. Jadi nggak berangkat dari hukum syariah ya, karena saya merasa background saya tidak akan tinggal lah ya itu ya. Tinggal itu. Menurut saya ini tuh yang meresahkan adalah transaksinya. Transaksinya itu menciptakan unsur doror. Apa itu doror? Jadi doror itu ketidakjelasan. Dia tuh menciptakan kerugian diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi dari diri sendirinya sendiri, misalkan mungkin influencer ini tuh nggak tahu kalau misalkan emang nih produk tuh ilegal gitu. Dia mungkin hanya mempunyai orientasi ya udah duit gitu kan, karena dia bekerja. Dia tuh nggak mencari tahu dulu ini kosmetik itu seperti apa, kandungan yang dimilikinya apa gitu. Dan itu ternyata dia terlibat dalam perantara penyebaran kosmetik ilegal tersebut gitu. Jadi dia dapat merugikan dirinya sendiri, dan dia telah menginfluence banyak orang, dia juga merugikan banyak orang gitu. Berarti terpenuhi lah ya unsur doror di situ ya. Ada lagi gak, Firza? Ada. Jadi ada namanya unsur tadlis. Kalau tadlis itu bisa dibilang penipuan. Kenapa sih bisa dibilang penipuan? Karena si influence ini tuh memberitahu bukan yang emang mereka lakukan gitu. Misalkan gini, dia yang tadi saya sempat singgung juga ya. Dia pakai kosmetik tersebut, tapi bisa jadi itu bukan daily gitu, bukan pemakaian daily dia gitu, cuma sekali itu aja saat dia dihapus.
saat dia mempromosikan aja gitu, nggak yang emang pemakaian dia gitu, tapi dia mengatakan ini produk bagus, ini dapat mencerahkan atau ini dapat bikin putih atau apa gitu. Oke, berarti itu masuk dalam kategori tadlis atau penipuan. Terlebih lagi kalau ternyata si influencernya itu tahu bahwa produk itu adalah produk ilegal gitu. Ya, itu jelas sekali sebuah penipuan ya. Bagaimana ketika misalnya si influencer ini, karena banyak juga di pasaran awalnya mendapatkan izin BPOM ya, lalu kemudian diubah ya, atau ada komposisinya diubah yang mengakibatkan BPOM-nya itu izin edar dari BPOM-nya itu ditarik Betul, gitu ya. ya. Betul, Jadi influencer bilang ini sudah izin BPOM ya gitu. Padahal pas dicek kembali itu ternyata udah dicabut izin edarnya, entah ada takaran yang diubah jadi bisa ditarik atau ada hal-hal kandungan yang ditambahkan gitu. Oke, tadi doror ya, doror itu suatu hal yang merugikan baik untuk diri sendiri ataupun pihak lain. Kemudian tadlis ya, tadlis itu adalah penipuan ya, transaksi yang di dalamnya itu terdapat penipuan. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Firza. Kira-kira ada lagi gak? Ada satu lagi nih, ini termasuk kegaben. Jadi itu masuk ke dalam memanipulasi harga. Kenapa bisa demikian? Saya jujur aja nih, saya sebagai konsumen, saya akan memilih produk yang jauh lebih murah. Kita akan mengefisiensikan dana kita. Pasti akan mencari yang lebih murah gitu. Nah, dengan melihat di berbagai platform, pasti kita membandingkan kan antara harga yang satu dengan harga yang lain gitu. Nah, ekspektasi mungkin yang saya rasakan sebagai konsumen ya kalau udah masuk platform tersebut seharusnya sudah mempunyai izin edar, karena platform tersebut juga sudah mempunyai nama gitu kan. Tapi ternyata mungkin karena produknya yang jauh lebih murah, ada kandungan yang ternyata justru diubah dan itu tidak memperhatikan efek sampingnya gitu. Dan harganya murah. Harganya murah. Walaupun di awalnya sudah dapat BPOM, ternyata izin BPOM-nya udah ditarik gitu ya. Tapi tanpa sepengetahuan, mungkin karena sebagai konsumen juga kalian kurang aware terhadap izin BPOM itu sendiri kali ya, dan terlalu kejar murah. Terlalu kejar murah. Itu kebanyakan masyarakat yang memang demikian. Oke, baik. Jadi kalau perspektif syariah itu tadi sudah disebutkan ya, perspektif hukum Islam. Maka kira-kira ya tindakan dari pemerintah, dari produsen atau pelaku usaha ataupun konsumen, kira-kira apa, Firza? Oke, sejauh yang saya baca, emang masalah kosmetik ilegal ini tiap tahunnya selalu meningkat, Kak. Tuh, itu yang bikin parah dan yang menurut saya tuh sangat meresahkan. Kenapa tiap tahun tuh justru meningkat? Apakah tidak ada upaya pencegahannya atau seenggaknya mengurangi si produk-produk kosmetik ilegal ini dapat beredar dengan bebas gitu. Cuma yang saya baca upaya dari pemerintah itu sendiri, tadi peraturan BPOM yang tadi saya sebutkan, jika ketahuan tuh si influencer ini dapat dikenakan sanksi administratif, misalkan si akunnya ditutup, di ban, terus dia dapat hingga dikenakan sanksi pidana ya. Karena kan dapat menjerumuskan orang lain, dan sanksi perdata juga dia juga kena. Apa bentuk ganti ruginya? Dia dapat misalkan si influencer ini mengadukan ke pihak yang berwajib, dia tuh dapat memberikan ganti rugi hingga berapa kali lipat dari si produk yang dia beli ini. Tapi tidak sampai seperti ini. Ketika konsumen itu merasakan atau mendapatkan kerugian gitu, misalnya wajahnya ternyata rusak gitu, itu memungkinkan nggak hal demikian gitu? Ketika ada aduan. Itu akan ada inian lebih lanjut sih, tapi belum ya. Untuk saat ini ketika misalnya konsumen mukanya yang awalnya biasa aja, lalu kemudian dia menggunakan produk itu ternyata bukan malah tambah cantik gitu ya, tidak sesuai dengan harapan, justru tambah rusak. Jadi pihak dari konsumen pun tidak ada
perlindungan di sana yang seharusnya itu maksudnya belum ada, ya. pemerintah itu memberikan perlindungan, memberikan ya aduan lah ya, aduan pengguna. Kan sekarang ini banyak ya, karena memang berbicara perlindungan konsumen, masyarakat kita juga masih belum terlalu banyak yang aware bahwa ada hak-haknya yang harus dilindungi gitu ya. Jadi itu dari pemerintah harusnya dibuat pengawasan khusus, karena kita berbicara kosmetik yang tadi ya kita sebutkan tidak hanya perempuan saja gitu ya, dari bayi pun sekarang udah pakai skincare ya biar dia putih mulus gitu kan, enggak ya kulitnya bagus. Dan juga tidak berbicara perempuan saja, tapi laki-laki pun sekarang sudah banyak ya, seperti artis-artis Korea gitu yang kayaknya semut aja jatuh gitu kan, licin gitu ya. Karena memang ya itu sekarang itu fenomena kondisi di masyarakat kita seperti itu, maka pemerintah pun tidak boleh tinggal diam. Satu, yang kedua ini jangan terlalu dibiarkan karena dampaknya sangat luar biasa. Mungkin dampaknya ini tidak hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi nanti mungkin di akhirnya di sini kan akan menimbulkan penyakit-penyakit ya. Di sini akan ya kanker, hal-hal yang demikian itu menjadi hal yang penting gitu ya. Tadi kemudian dari masyarakat juga ya. Dari masyarakat pun tadi harus aware ya. Ya, seharusnya masyarakat tuh sebelum membeli sebuah produk tuh mencari tahu terlebih dahulu apakah produk tersebut sudah mendapatkan izin edar. Kan suka ada ya di produk tuh kayak barcode untuk ngecek izin edarnya, terus membaca kandungannya, kandungan-kandungan yang dilarang. Jadi tuh BPOM dalam peraturan BPOM itu mengeluarkan juga apa sih kandungan-kandungan yang dilarang, entah takaran-takarannya seberapa, itu juga dikeluarkan. Mungkin masyarakat bisa membaca itu terlebih dahulu gitu agar lebih aware. Oke, itu dari masyarakat. Lalu dari untuk produsen dan influencernya. Buat influencernya sih mungkin bisa mencari tahu terlebih dahulu ya. Jadi jangan hanya berorientasi dengan duit. Mungkin dia juga bisa lebih perhatian terhadap efek sampingnya dari apa yang dia promosikan, karena kan itu juga bisa berdampak jera buat dirinya sendiri ya. Dia tidak akan dipercaya lagi oleh masyarakat, atau dia mungkin bisa dikucilkan oleh masyarakat karena dia tidak jujur terhadap apa yang dia promosikan gitu. Oke. Satu lagi untuk produsennya. Untuk produsennya sendiri sih mungkin dia harusnya bisa dia kan mempunyai undang-undang perlindungan konsumen tadi ya, seharusnya buat konsumen tuh bisa melaporkan kalau ada produsen-produsen yang bisa dibilang oknum ya, dia tuh nakal gitu dalam hal tersebut, nggak memperhatikan kandungan-kandungannya, seharusnya bisa dilaporkan. Dan produsen tuh juga harusnya tahu kalau mereka tuh punya pasal hukumnya sendiri gitu. Oke, jadi memang untuk kasus ini kita berbicara kosmetik. Ini adalah bentuk kepedulian untuk tidak hanya sebatas konsumen jalan sendiri, influencer jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, ataupun produsen ya atau pelaku usaha itu jalan sendiri. Ini adalah PR kita bersama. Ya, bagaimana caranya kita bisa membangun Indonesia lebih baik lagi, punya rasa kepedulian lebih baik lagi. Ya, jadi memang sekali lagi ini saling mengawasi ya, saling mendorong, saling mendukung, saling menguatkan berkaitan dengan kosmetik. Jadi kosmetik ilegal ini adalah PR kita semua ya, bagaimana caranya kita memberantas ya itu. Jadi makanya topik ini kita bahas ya. Kita mungkin ini udah sesi akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Firza yang sudah bersedia untuk menyampaikan ya. Ini kan keresahan hati. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.